Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Puluhan mahasiswa menggelar aksi simbolik peringati September Hitam. Harga kebutuhan upacara melambung tinggi jelang Hari Saraswati. Yang lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kudanekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sikapi situasi dan kondisi yang terjadi di negara saat ini. Puluhan mahasiswa dari BEM UNUD menggelar doa bersama dan menyalakan lilin. Hal ini sebagai bentuk sikap kemanusiaan, solidaritas, serta kepedulian bersama untuk mengusut tuntas kejahatan dan kebobrokan negara. Mereka menyerukan agar pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat karena Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Aksi simbolik melalui doa bersama dengan membakar lilin sebagai simbol menerangi Indonesia. Acara berlangsung di ruang terbuka hijau kampus UNUD Sudirman. Ketua BEM UNUD, Iwayan Arma Surya Dharma Putra mengatakan, melalui aksi ini mahasiswa UNUD menekankan sikap dalam menyikapi kondisi bangsa dan negara yang sedang tidak baik-baik saja. Situasi tersebut disikapi dengan doa untuk mendoakan para korban dan pejuang yang gugur dalam memperjuangkan dan menjaga bangsa ini dalam bentuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Baik dari Indonesia merdeka sampai rezim hari ini, perjuangan melalui penyampaian aspirasi itu tetap ada. Dalam menyikapi negara hari ini, bangsa hari ini yang sedang tidak baik-baik saja, kami menyikapi ini dengan doa, mendoakan para korban pejuang kita yang gugur dalam memperjuangkan bangsa ini, menjaga bangsa ini, dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka, baik itu dari Indonesia merdeka sampai per hari ini rezim itu tetap ada. Aksi simbolik ini diisi dengan beberapa pernyataan sikap, diantaranya menyuarakan aspirasi publik secara terbuka dan bertanggung jawab, sebagaimana dijamin dalam pasal 28E UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Menolak keras segala bentuk kekerasan, provokasi, tindakan anarkis, dan penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi merusak persatuan bangsa serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal Bali. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar bertindak tegas, adil, dan proporsional terhadap setiap pelanggaran hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyerukan ketegasan profesionalitas dan humanisme aparat keamanan dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban. Aparat harus mengedepankan sikap persuasif, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan konflik agar tidak menimbulkan gesekan yang merugikan hubungan antara masyarakat dan negara. Menyuarakan aspirasi publik secara terbuka dan bertanggung jawab, sebagaimana dijamin dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945 tentang kemerdekaan. Menyampaikan pendapat di muka umum, menolak keras segala bentuk kekerasan, provokasi, tindakan anarkis, rasisme, dan penyebaran informasi menyesatkan yang berpotensi merusak persatuan bangsa, serta menggerus nilai-nilai kearifan lokal Bali. Menyerukan ketegasan profesional dan humanisme aparat keamanan dalam melaksanakan tugas menjaga ketertiban. Aparat harus mengedepankan sikap persuasif, profesionalisme, dan berorientasikan pada pencegahan konflik agar tidak menimbulkan gesekan yang merugikan hubungan masyarakat dan negara. Raiswantara, Bali TV. Para perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah. Perwakilan mahasiswa tersebut mengatakan pemerintah sangat terbuka dan menyambut baik pertemuan tersebut.
Menurutnya, ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat iklim demokrasi dan menjalin tali silaturahmi. Para perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah. Perwakilan mahasiswa tersebut mengatakan pemerintah sangat terbuka dan menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat iklim demokrasi dan menjalin tali silaturahmi. Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasya Fazila, menilai undangan silaturahmi tersebut sebagai wujud keterbukaan pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa respons pemerintah cukup baik. Ia juga menegaskan para mahasiswa pun sepakat bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah. Dari Pak Mensesnek dan Pak Seskap sebetulnya, tapi yang hadir tadi kebetulan Pak Prasetyo Hadi, Pak Mensesnek, dan didampingi juga oleh Pak Mendikti-Saintek, yaitu Prof. Brian. Begitu, wartawan. Kurang lebih sama dengan apa yang kami sampaikan kemarin di DPR, artinya memang kemarin Pak Sufmi Dasko menegaskan dan memberikan informasi bahwa kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BMC Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melayat ke rumah duka Andika Lutfi Falah, seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang meninggal dunia setelah mengikuti demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta. Kunjungan ini merupakan bentuk empati pemerintah terhadap keluarga korban dan menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi melayat ke rumah duka Andika Lutfi Falah, seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang meninggal dunia setelah mengikuti demonstrasi di depan gedung DPR RI. Kunjungan ini merupakan bentuk empati pemerintah terhadap keluarga korban serta menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan. Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan mencegah anak berada dalam situasi rentan kekerasan sebagaimana mandat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, kami hadir untuk menyampaikan ucapan bela-sungkawa kepada kedua orang tua yang kehilangan putranya, Ananda Andika, umur 15 tahun 3 bulan, yang menjadi korban peristiwa kemarin. Jadi ini ya mungkin sebagai introspeksi kita bersama bagaimana pengawasan keluarga perlu ditingkatkan kembali, komunikasi dengan anak-anak dan keluarga juga harus ditingkatkan kembali. Karena Andika ini kan sebetulnya dia pergi ke sekolah, niatnya memang untuk sekolah, tapi informasinya pamit kepada guru BK-nya karena akan mengantar orang tuanya. Ternyata mungkin ada yang mengajak, karena Andika ini tidak punya HP, ya mungkin ada yang mengajak, kemudian diajak ke tempat itu sehingga terjadi seperti itu. Ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, begitu kita melihat demonstrasi yang segitu besar dan kami melihat banyak anak-anak yang terlibat di situ, satu yang kami lakukan adalah kami berkoordinasi dengan ormas-ormas perempuan untuk semuanya menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya untuk tidak keluar rumah dalam waktu tertentu sehingga kondisi menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya peran perempuan, peran ibu di sini sangat penting bagaimana menjaga anak.
Menteri PPPA juga menggarisbawahi pentingnya peran keluarga untuk saling menjaga dan meningkatkan perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Julius Marta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Harga kebutuhan upacara melambung tinggi jelang Hari Saraswati. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, sehari menjelang Hari Raya Saraswati, kebutuhan upacara melonjak tajam seperti beraneka ragam bunga. Hal tersebut berdasarkan pantauan di Pasar Anyarsari, Banjar Batu Kandek, Denpasar. Berdasarkan pantauan di Pasar Anyarsari, Banjar Batu Kandek, Denpasar, kebutuhan upacara melonjak tajam sehari menjelang Hari Raya Saraswati. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu pedagang canang yang menuturkan bahwa harga bahan upacara seperti beraneka ragam bunga melonjak tajam. Harga canang jelang Hari Raya Saraswati naik karena harga bunga mengalami kenaikan. Bunga pacah naik tajam, bahkan per kilogramnya mencapai Rp32.000. Jelang Saraswati harganya gimana Bu untuk canang dan lain-lain? Oh, canangnya semua naik. Bahannya kan naik semua. Oh, bahannya naik ya? Bahannya naik, otomatis harga canangnya semua melonjak. Apa yang naik bahannya Bu? Seperti bunga, seperti alat-alat konten Saraswati, semuanya naik. Bunga di kisaran berapa? Sekarang 32. Per kilo? Sepernya 25 satu. Semua melambung tinggi. Bunga canang jadi berapa sekarang Bu? Kalau yang besar 30, kalau yang canang yang agak kecilan 25. 25 ya. Ini biasa setiap jelang Hari Saraswati ya Bu ya? Tergantung sih, tergantung kalau permintaannya tinggi sih naik. Naik ya. Hal senada juga diungkapkan oleh pedagang bunga yang juga ditemui di Pasar Anyarsari. Ia menuturkan kenaikan harga bunga terjadi sehari sebelum Hari Raya Saraswati. Biasanya bunga pacah dijual dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Namun menjelang Hari Raya Saraswati harganya melonjak tajam menjadi Rp32.000 per kilogramnya. Bunga jelang Hari Saraswati naik nggak Bu? Iya, naik pesat nih kok. Bibit yang ada di 24 makin di 32. Di 32. Jenis bunga yang naik apa Bu? Bunga pacah nih kok naik, Rp1.000 nih kok naik. Tunjung nih kok sama aja dan kayu sama harga. Kalau mitir masih murah. Oh ya. Kenaikannya berapa hari sebelum Hari Saraswati? 1 hari pas sebelum Saraswati. Kalau hari biasa berapa harga pacah Bu? Biasa tergantung nih kok. Dasar tali tiaman ngadap sepilo, 15 boleh, paling mahal nih kok. Mungkin 65 nih kok, 32 ada. Menjelang Hari Raya Saraswati, Pasar Anyarsari tampak dipadati oleh pembeli untuk mempersiapkan beraneka ragam kebutuhan upacara. Desak Aryani, Bali TV.
Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Muhajirin, Kepaon tahun ini diputuskan untuk digelar pada Sabtu 6 September 2025. Keputusan tersebut diambil melalui rapat kepengurusan masjid mengingat peringatan Maulid Nabi berdasarkan kalender nasional jatuh pada Jumat 5 September 2025 yang bertepatan dengan rangkaian ibadah sholat Jumat di masjid. Muhammad Sayuti selaku Sekretaris Masjid Al-Muhajirin Kepaon mengatakan hari Jumat waktunya sangat singkat dan kegiatan sholat Jumat di masjid juga memiliki rangkaian tersendiri. Sementara perayaan Maulid Nabi ini acaranya cukup panjang dari pagi hingga sore. Oleh karena itu pihak pengurus masjid sepakat untuk menggeser pelaksanaan ke hari Sabtu. Dengan begitu perayaan bisa berjalan lebih maksimal dan hikmat. Sayuti menegaskan kembali bahwa perayaan Maulid Nabi di Masjid Al-Muhajirin Kepaon tidak sekedar agenda keagamaan, tetapi juga menjadi momentum silaturahmi dan penguatan budaya kebersamaan yang telah terjalin harmonis antara masyarakat Muslim di Kepaon dan keluarga besar Puri Pemecutan. Rasanya kurang lengkap jika dalam perayaan Maulid Nabi ini tidak dihadiri oleh keluarga besar Puri Pemecutan. Kehadiran mereka sudah menjadi bagian dari dinamika budaya dan jalinan kebersamaan yang telah dirawat bersama. Kami tentunya masyarakat Kampung Islam Kepaon dari sejarah yang ada mempunyai keterikatan emosional yang cukup kuat ya dengan Puri Pemecutan. Itu menjadi sebab bagi kami kenapa setiap perayaan atau pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat Kampung Islam Kepaon itu kita selalu menghadirkan baik itu tokoh-tokoh Puri yang bisa hadir, kita upayakan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita agar sejarah yang ada kemudian silaturahim kita dengan Puri Pemecutan tetap terjalin. Mengingat kita memang punya hubungan yang kuat dengan Puri Pemecutan, dari beberapa literatur sejarah yang menyampaikan seperti itu. Jadi kita melanjutkan apa yang menjadi pakem-pakem dari orang tua kita dulu. Apapun bentuk kegiatan kita, terlebih lagi di peringatan Maulid, beliau selalu kita hadirkan. Bahkan kita berikan penghormatan untuk baik itu membuka acara ataupun melepas pawai misalkan, seperti itu. Perayaan Maulid Nabi di Masjid Al-Muhajirin Kepaon tahun ini direncanakan akan diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari arak-arakan pawai ta'aruf, barisan rodaf, dan barisan anak-anak yang dikitan, pembacaan maulid, tausiah agama, hingga doa bersama. Panitia berharap perayaan Maulid Nabi di hari Sabtu dapat memberikan ruang lebih luas bagi jamaah dan masyarakat untuk hadir serta merayakan hikmah dari peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendra, Bali TV. Fakultas Sastra Universitas Warmadewa FS Unwar kembali mencatat momen penting dengan menggelar yudisium dan pelepasan sarjana ke-78 pada Kamis 4 September 2025 di Auditorium Widya Sabha Utama Universitas Warmadewa. FS Unwar berhasil meluluskan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing global. Pada periode ini, FS Unwar resmi meluluskan 24 sarjana baru. Pada kesempatan tersebut, Fakultas Sastra memberikan penghargaan khusus kepada lulusan terbaik dan lulusan tercepat. Dekan Fakultas Sastra Iwayan Ana menyampaikan apresiasi atas capaian para lulusan sekaligus menegaskan pentingnya menjaga integritas, keilmuan, dan semangat berkarya di masyarakat. Meski jumlah lulusan kali ini hanya 24 orang, kualitas mereka bukan kaleng-kaleng. Lulusan Fakultas Sastra tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kesiapan bersaing di dunia global. Dekan juga menekankan bahwa momen yudisium kali ini semakin istimewa karena Fakultas Sastra baru saja menambah kekuatan akademiknya dengan dikukuhkannya seorang profesor. Kedepan Fakultas Sastra Unwar berkomitmen terus meningkatkan mutu pendidikan, memperkuat kualitas lulusan, dan menyesuaikan kurikulum dengan UB agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Lulusan Fakultas Sastra bukan hanya mampu di bidang akademis, tetapi lulusan Fakultas Sastra itu memiliki kepekaan sosial dan siap bersaing di dunia global.
Hal ini disebabkan karena didukung oleh dosen-dosen yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Khusus untuk lulusan yang ke-78 ini, yudisium yang ke-78 ini, Fakultas Sastra cukup berbangga karena ada tambahan peluru baru, yaitu seorang profesor yang sudah baru-baru ini dikukuhkan di Fakultas Sastra. Oleh karena itu, ke depan Fakultas Sastra terus berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu, meningkatkan kualitas lulusan, apalagi ditambah direvisinya kurikulum menjadi kurikulum OBE. Tren positif turut dicatat pada tahun ini dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru. Jika tahun-tahun sebelumnya penerimaan mahasiswa cenderung stabil, pada 2025 jumlah naik signifikan menjadi 132 orang. Bahkan bertambah menjadi 137 orang hingga awal September. Selain itu, Warmadewa International Program atau WIP juga berkembang pesat dengan penerimaan 99 mahasiswa internasional yang terdiri dari 83 mahasiswa WIP dan 16 mahasiswa akademik. Predikat yudisium terbaik diraih oleh Debbie Cynthia Hidayah IPK 3,84, sedangkan predikat lulus tercepat diberikan kepada Dewo Agung Gede Bayu yang berhasil menyelesaikan studi dalam waktu 3 tahun 10 bulan. Desak Aryani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pasca terbakar. Aktivitas TPA Suwung berjalan normal. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, pasca terbakar beberapa hari yang lalu, TPA Suwung dan Pasar Selatan kembali beroperasi secara normal. Kendaraan truk pengangkut sampah sudah terlihat lalu lalang masuk ke TPA terbesar di Bali. Kebakaran TPA Suwung terjadi hari Rabu lalu 3 September sekitar pukul 6 sore. Kebakaran tersebut terjadi tidak seluruh TPA tetapi di Blok A dengan luas kurang lebih 1 hektar. Pasca kebakaran, aktivitas TPA terbesar di Bali tersebut kembali berjalan normal. Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan truk pengangkut sampah, baik dari instansi pemerintah dan swasta, keluar masuk membuang sampah. Ribuan meter kubik sampah-sampah masuk ke TPA Suwung merupakan sampah anorganik. Hal ini sesuai dengan keputusan Gubernur Bali yang melarang sampah organik masuk ke TPA Suwung mulai 1 Agustus 2025 lalu. Sementara itu, tempat pembuangan akhir Suwung di Denpasar akan ditutup permanen pada akhir tahun 2025. Kepastian itu tertuang dalam surat Gubernur Bali tentang penghentian operasional open dumping TPA regional Sarba Gita Suwung. Surat terkait penutupan TPS Suwung itu ditunjukkan kepada Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung. Pemerintah Provinsi Bali meminta daerah terdampak untuk memaksimalkan TPS 3R dan TPST masing-masing. Pemprov juga meminta agar mempercepat beberapa program penanganan sampah yang sudah dicanangkan, termasuk gerakan Bali Bersih Sampah, pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai, hingga pengelolaan sampah berbasis sumber di seluruh desa maupun desa adat. Sampah masih menjadi salah satu momok dihadapi Bali, selain kriminalitas dan kemacetan sebagai destinasi tujuan wisata internasional.
Berbagai program yang digulirkan Pemprov tersebut diharapkan bisa dijalankan dan dipatuhi semua komponen masyarakat dengan penuh kesadaran sehingga lingkungan Bali bisa bebas dari sampah. Yana, Bali TV. Persoalan sampah Pemirsa, membudayakan pengolahan sampah berbasis sumber adalah mengembangkan kebiasaan dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya. Hal ini dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Persoalan sampah menjadi perhatian khusus berbagai pihak, bukan saja pemerintah, pelaku usaha maupun lingkup terkecil di rumah tangga. Menurut Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara, Nyoman Santi di kawasan kreatif Tabanan mengungkapkan, di Bali sebanyak 1.500 ton sampah per hari. Sementara di Kabupaten Tabanan sendiri, terdapat 140 ton per harinya. Artinya tugas berat harus dilakukan dalam mengatasi persoalan sampah, terlebih target RPJM di akhir 2025 mencapai 51,2% terkelola. Untuk Tabanan baru tercatat 5% atau 12,5 ton yang terkelola dan sisanya belum terkelola. Untuk itu dalam upaya membudayakan pengolahan sampah berbasis sumber merupakan langkah efektif meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah sejak dari sumbernya. Dengan memilah sampah dapat memudahkan pengolahan serta daur ulang dapat mengolah sampah menjadi produk baru yang berguna. Hal ini diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Artinya, tugas kita berat. Kenapa? Karena pemerintah telah menetapkan target RPJM untuk tahun 2025 ini di akhirnya nanti targetnya apa? 51,2% sampah terkelola. Dikelola itu bukan kumpul, angkut, buang, itu tidak kelola. Itu namanya membuang sampah sembarangan. Dikelola itu organiknya menjadi kompos, anorganiknya juga didaur ulang. Hanya residu yang boleh dibuang ke TPA. Di samping itu pengelolaan sampah membutuhkan upaya kolektif dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan. Tadi di angka 2/4 ton ya per hari sehari ya. Cuma kita memang sangat ketat sekali di sini untuk pemilahan sampah, sangat ketat. Terus juga ada SOP, semua tenan kita juga sangat ketat. Sehingga kita hanya 5% saja yang pergi ke TPA. Tapi secara pendidikan dan pembinaan ini penting sekali. Peran-peran swasta yang punya dana lebih, dan punya namanya pemasukan lebih, bisa memberikan namanya bantuan bukan hanya fisik, tapi juga pendampingan. Membudayakan pengelolaan sampah berbasis sumber dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Raiswantara, Bali TV. Sejak berdiri di tahun 2001, Pura Amerta Yoga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana kembali digelar upacara melaspas mupuk pedagingan Tawur Pancakelut Pedanan lan Mepedudusan Alit. Serangkaian upacara tersebut Jumat 5 September 2025 dilaksanakan Tawur Pancakelut Pedanan di Puput 3 Sulinggih. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Universitas Udayana, Profesor Agus Ganesa Rahyuda menyampaikan bahwa keberadaan Pura Amerta Yoga yang berada di kampus FEB UNUD berdiri sejak tahun 2001. Pura ini digagas oleh Profesor Rahyuda bersama almarhum Profesor Rahmanto, Cokoto Gede Sokawati, Made Sukarte, Ide Bagus Bajre, dan Ide Bagus Anom Purbo Wangse. Mereka berencana mewujudkan linggih Ide Batara di kampus FEB UNUD dan selanjutnya dibangun Pura Amerta Yoga. Proses upacara waktu itu dipuput Ide Pedanda Gede Pemaron Mandara dari Griya Kusumoyati sekaligus membuat Purana. Kini setelah berjalan 24 tahun kembali digelar upacara melaspas mupuk pedagingan Tawur Pancakelut Pedanan lan Mepedudusan Alit di Pura Amerta Yoga FEB UNUD. Rangkaian karya diawali dengan matur piuning ring Yajemana Karya 28 Februari 2025. Pejaya Jaya Prawartaka Karya sekaligus nyukat genah pada 23 Agustus, Negtegang Beras dan Nunas Tirta Pangingsahan 27 Agustus, Ngingsah 28 Agustus. Selanjutnya upacara melaspas dan mupuk pedagingan dilaksanakan pada 2 September, Pemelastian
Ngaturang Pakelam, Mendak Tirta Segara dan Mendak Agung pada 3 September 2025. Sementara hari ini dilaksanakan Taur Panca Kelut lan Pedanan. Profesor Agus Ganesha Rahyuda berharap melalui karya ini ide betara yang berstana di Pura Amerta Yoga selalu memberkati keselamatan kepada warga FEB Unud. Saya mungkin sampun membagi petang di Kurwarsa 24 tahun. Sampun merbuana di betara kayu malih antuk upakara seni patut. Punika bawinan inggalah kemudian purnama ketiga Raina Redite Paing Warasinta pinanggal 7 September kalih tali selain pinaka adinin karya. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Udayana Profesor I. Ketut Sudarsana mengapresiasi seluruh keluarga besar FEB Unud yang telah berupaya tulus ikhlas mewujudkan karya suci ini. Diharapkan Pura Amerta Yoga menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan bagi warga FEB Unud. Titian menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan, panitia, pengempon, dan keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah berupaya dengan tulus ikhlas hingga terselenggaranya karya suci hari ini. Semoga Pura Amerta Yoga senantiasa menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kemuliaan bagi kita semuanya. Upacara Taur Panca Kelut Pedanan dipuput oleh 3 sulingge, yakni Ide Pedanda Gede Putra Bajing dari Geria Gede Tegal hingga Denpasar. Ide Resi Agung Wayabia Suprabu Sugato Karang Geria Buduk Badung dan Ide Bujangga Ketebuana Geria Batur Girimuti Glogor Banjar Alangkajeng Denpasar. Upacara juga diisi dengan tari rejang teratai putih dari dosen dan dharma wanita FEB Unud, tari rejang dewa, gambuh, wayang lemah, topeng sidekarya, dan baris gede. Pada purnama ketiga Minggu 7 September 2025 akan dilaksanakan adinding karya melaspas, pupuk pedagingan, mapa dudusan alit. Rangkaian karya dilanjutkan dengan makebat daun, nangun ayu, ngebok, nyenuk, lan panyeneban pada Rabu 10 September 2025. Dan terakhir dilaksanakan Nyegara Gunung 14 September 2025. Indrawan, Bali TV. Kejagung tetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi Chromebook. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Jaga bayi deh, jaga hatu ini, mangga endek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi deh. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejagung memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem langsung ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 4 September 2025.
Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kerumpuk dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan ketiga kalinya pada Kamis 4 September 2025. Kejagung juga telah memeriksa 120 orang saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung dalam konferensi pers pada Kamis 4 September menjelaskan bahwa dugaan korupsi bermula ketika Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek pada Februari 2020. Saat itu Nadiem melakukan pertemuan dengan pihak Google Indonesia untuk membahas program Google for Education dengan produk Chromebook, Chrome OS, dan Chrome Device Management (CDM). Dari serangkaian pertemuan tersebut disepakati bahwa pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek akan menggunakan Chromebook. Nadiem juga diduga memerintahkan pejabat teknis penyusun Juknis dan Juklat yang mengunci spesifikasi Chrome OS. Kemudian pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dak fisik yang dalam lampirannya sudah mencantumkan Chrome OS. Kejagung menilai langkah tersebut melanggar sejumlah regulasi diantaranya Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dan fisik tahun anggaran 2021. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Junto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Lalu Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 Junto Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Dari pengadaan ini negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 1,98 triliun rupiah. Jumlah tersebut masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat Juknis, Juklat yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Selanjutnya tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS. 6 pada bulan Februari 2021 telah menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS. Ketentuan yang dilanggar: 1. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2021. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ketiga, Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan TIK diperkirakan senilai kurang lebih
1.980 miliar. Yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Atas perbuatannya Nadiem dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, Kejagung melakukan penahanan terhadap tersangka Nadiem selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan terhitung sejak 4 September 2025. Juli Suwarte dan Ketut Semadias melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Subak Ume Pala dan Subak Sembung, benteng terakhir Subak di Denpasar. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat mengguling kota Paris atau engi bertusing lah pipes. Puniki pemarjang disampun anak ke alit nek kulit. Mekaplah kalau bos mau pandes utawi misangi ramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, Subak di Kota Denpasar makin berkurang karena alih fungsi lahan, namun berbeda di Subak Ume Pala dan Subak Sembung di Desa Peguyangan Kaja Denpasar Utara yang masih terjaga menawarkan sawah yang asri, bahkan menjadi objek wisata olahraga bagi warga Denpasar. Inilah Subak Ume Pala dan Subak Sembung di Desa Peguyangan Kaja Denpasar Utara dengan hamparan luas sawah yang menghijau dan dilengkapi juga dengan jogging track yang sekaligus menjadi jalan usaha tani bagi petani untuk mengangkut hasil pertaniannya yang terbuat dari beton dengan lebar kurang lebih 1,5 meter. Subak Ume Pala dan Subak Sembung banyak didatangi warga untuk melakukan olahraga atau sekedar jalan-jalan pagi atau sore sekaligus melihat pemandangan sawah yang masih asri di tengah kota Denpasar yang kini semakin sulit untuk ditemukan. Udara yang masih segar dan hamparan permadani hijau layaknya jatiluwihnya kota Denpasar membuat berolahraga di sini seperti menyatu dengan alam. Pengunjung di sini juga bisa berbelanja langsung dari petani. Mereka menjual buah-buahan, umbi-umbian, sayur-sayuran segar langsung dari lahan mereka sendiri. Jadi kesegarannya sangat terjamin. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana petani mengelola lahan mereka seperti menanam padi, panen sayuran, dan kegiatan pertanian lainnya. Di tengah keberadaan Subak yang makin terdesak oleh perumahan dewasa ini dan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait keberadaan Subak, pengelola Subak juga telah memasang berbagai papan edukasi
terkait fungsi-fungsi atau tata kelola pembagian air tradisional Bali. Jadi masyarakat sambil jalan kaki sekaligus bisa mengetahui makna dari istilah-istilah subak. Subak Umapala dan Subak Sembung sendiri mungkin menjadi benteng terakhir pelestarian subak di Kota Denpasar. Selain secara regulasi juga telah ditetapkan sebagai jalur hijau. Berbeda ceritanya dengan kawasan subak yang ada di timur subak ini. Subak di tempat tersebut nyaris sudah hilang. Hampir semua beralih fungsi menjadi perumahan. Subak Umapala dan Subak Sembung di Kota Denpasar ini diharapkan bisa menjadi percontohan bertahannya subak di Kota Denpasar dari gempuran alih fungsi lahan. Namun, berapa lama ia bisa bertahan, semua berpulang kepada pemilik tanah dan regulasi pemerintah. Semua orang sepertinya suka dengan pemandangan alam persawahan yang asri. Namun kebutuhan akan lahan perumahan di perkotaan dewasa ini terus meningkat. Semoga saja subak di Kota Denpasar tetap lestari, sehingga kita semua bisa tetap menikmati persawahan asri di tengah kota yang penuh dengan beton ini. Riase Bali TV. Semangat untuk berlaga dan berprestasi ditunjukkan oleh para atlet Buleleng pada berbagai ajang olahraga tingkat Provinsi Bali tahun 2025. Menggenggam medali menjadi kebanggaan saat usai. Kegembiraan tersebut tampak saat penyerahan bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi tahun ini di ruang lobi kantor Bupati Buleleng. Ratusan atlet dan ofisial tampak hadir di area lobi untuk menerima bonus yang dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Tidak main-main, sebanyak 1,8 miliar digelontorkan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengapresiasi dan memotivasi perjuangan para atlet ini. Salah satu atlet dari Pekan Olahraga yang menarik perhatian adalah Tia, siswa SLB Negeri 2 Singaraja. Ia berhasil mengharumkan Buleleng dengan mempersembahkan medali perak pada cabang olahraga tolak peluru. Pada Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov Bali, sebuah ajang kompetensi olahraga tingkat provinsi yang khusus diselenggarakan untuk atlet disabilitas atau penyandang cacat yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi atlet disabilitas. Dengan dukungan pihak keluarga dan para guru di sekolah, ia gigih berlatih secara berkesinambungan dan berhasil membawa pulang medali perak. Senang. Sangat senang sekali. Senang banget. Apa sih harapannya nanti dengan ikut lomba ini, ke depannya mau jadi bisa naik juga, dapat emas gitu, bisa tingkat nasional, bisa dapat tingkat nasional. Sementara Yudi Putra, guru sekaligus pembina, mengaku proses berlatih dilaksanakan terus-menerus dan dimaksimalkan selama 6 bulan sebelum bertanding, sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai. Dari awal kita sudah mentargetkan, memang sih ada beberapa yang tidak mengena, tapi asal ada atlet muda yang baru yang malah tidak terduga itu mencapai target itu. Jadi tertutupi dia semua. Jadi ke depan semoga nanti pembinaan dan prestasi semakin terus meningkat atlet kami, atlet disabilitas NPCI Kabupaten Buleleng. Yudi mengatakan dukungan sekolah dan orang tua sangat membantu dalam event ini, sehingga apa yang direncanakan dari awal dapat tercapai. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, perayaan Hari Banyu Pinaruh tahun ini bersamaan dengan purnama ketiga. Banyu Pinaruh bertepatan dengan purnama sangat jarang terjadi. Namun peringatan Banyu Pinaruh yang bertepatan dengan purnama tidak ada mencolok seperti Galungan Nadi. Demikian disampaikan budayawan Kota Denpasar, Igede Anom Ranuara saat ditemui di Denpasar. Kalau kita berbicara tentang Lebih lanjut, budayawan Igede Anom Ranuara mengatakan sehari setelah Hari Saraswati dirayakan Banyu Pinaruh yang artinya penyucian diri dengan air ilmu pengetahuan. Tahun ini Banyu Pinaruh bertemu purnama ketiga yang dapat diartikan pertemuan surya dan chandra.
Matahari dan bulan jarang bertemu dan ini menjadi hari khusus yang dapat dimaknai hari suci ketekunan, keteguhan, kesucian hati tinggi. Bila perlu umat melakukan yoga monobrata sebagai cerminan jiwa sebagai hari jarang bertemunya Redite Banyu Pinaruh dengan purnama. Pada hari khusus itu umat bisa melukat atau pembersihan diri di pantai atau sumber air lainnya dan bisa pula melakukan tirta yatra ke tempat suci. Ini kebetulan pada saat Banyu Pinaruh sekarang ini ketemu surya dan bulan. Ini suatu yang atau hari suci yang memang betul-betul perlu dimaknai dengan ketekunan, keteguhan, kesucian hati yang sangat tinggi. Bila perlu ya kita harus melaksanakan yoga. Yoga dalam arti monobrata kalau bisa itu suatu untuk namanya cerminan jiwa sebagai inisiasi jiwa ketika hari ini betul-betul hari khusus atau hari suci yang betul-betul jarang terjadi antara Redite Banyu Pinaruh ketemu dengan purnama ini. Nah ini dari aktiviti-aktiviti ini kita bisa tingkatkan khususnya dengan mungkin adanya tirta yatra, mungkin dengan mengunjungi tempat-tempat suci yang identik dengan bagaimana ada memuja Yang Saraswati. Anom Ranuara yang juga wakil bendesa adat Kesiman menyatakan pada momentum pertemuannya Banyu Pinaruh dan purnama, umat perlu memperdalam dan meningkatkan spiritual di hari khusus dengan introspeksi diri, inisiasi jiwa ketika bertemu surya dan bulan. Satu kesatuan bagaimana ketenangan dan emosional memastukan menjadi Upanishad yang mengarah ke spiritual mendalam. Winata, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.